dalam kuesioner sendiri ditemukan bahwa 99% dari semua responden itu telah mengetahui isu lingkungan dan mereka tertarik pada eco-friendly product. Dan brand strategy seperti yang dikatakan oleh expert dan extreme user, strategi ini perlu dikembangkan lagi karena produk yang ingin ditawarkan oleh Cliff sendiri itu merupakan produk newcomer atau kayak pendatang baru atau apa ya istilahnya, masih belum banyak yang tahu tentang produk ini gitu. Terus tapi mereka merasa bahwa produk ini itu yang ditawarkan itu menarik. Tapi untuk responden cowok atau laki-laki, mereka merasa bahwa produk ini itu terlalu feminim. Dan sebagian besar juga mengatakan kalau visual produknya ini juga masih terlalu kekanakan, seperti itu. Dan juga perlu adanya perubahan pada packaging dan warna pada produk, karena dirasa packaging produk dari Cliff yang produk yang Cliff tawarkan itu nggak ada pembeda gitu antara packaging dan produk utamanya. Dan untuk warnanya karena kemarin visual produk yang ditampilkan itu kebanyakan berwarna putih, jadi mereka merasa bahwa warna putih ini tuh riskan untuk kotor, lebih cepat untuk kotor, seperti itu. Lalu ini ada beberapa diagram-diagram untuk kayak campaign yang cocok bagi Cliff. Jadi kayak 50% itu setuju bahwa bisa menggunakan vibes yang fun. Terus ketertarikan dalam membeli produk ini itu 70% mengatakan mungkin akan membeli produk ini. Lalu juga saya juga sempat menanyakan harga yang mungkin sesuai untuk produk yang ditawarkan dan mereka setuju bahwa harga yang ditawarkan itu bisa di antara range 25.000 hingga 30.000. Seperti itu. Jadi dari semua penelitian atau pengambilan data yang dilakukan ini akhirnya ditemukanlah data-data yang diperlukan oleh Cliff. Pada interview yang dilakukan bersama expert dan extreme user diketahui bahwa produknya ini itu sudah menarik, sudah oke, tapi perlu concern tentang penggunaan kalimat eco-friendly product itu. Terus juga sedangkan dari kuesioner itu sudah diketahui bahwa terdapat audiens yang berminat terhadap produk yang ditawarkan. Lalu seperti kurang setuju masuk dalam segmen eco-friendly product, pendekatan kepada audiens itu bisa menggunakan vibes yang fun. Jadi brand communication-nya menggunakan vibes yang fun. Lalu mengubah visual produk itu menjadi lebih netral. Karena Cliff berharap bahwa produk ini tuh bisa digunakan oleh semua gender. Jadi visual produknya akan dibuat genderless seperti itu. Lalu mengubah packaging produk, jadi yang sebelumnya hanya sebuah pouch polos seperti itu, jadinya packaging produk dari Cliff itu akan diubah menjadi sebuah box, tapi pouch itu tetap akan ada di dalam satu paket produk itu. Lalu penggunaan media online sebagai media promosi, pembelian dan pembayaran. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Marsha Antonia ya. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, pemaparan yang cukup menarik. Salam kenal juga untuk teman-teman UC ya di Surabaya. Ya, saya punya ikatan emosional dengan Surabaya ya, karena saya SMA di sana dulu. Ya, oke. Untuk judul yang dipaparkan baru saja, memang brand strategi ini memang menjadi salah satu hal yang sangat-sangat diperlukan ya. Artinya kita sebagai desainer grafis itu juga harus sadar akan segala hal gitu. Mulai dari kitanya, manusianya yang sadar gitu ya, karena banyak produk yang ada di sekitar kita itu kadang juga belum memikirkan untuk menjadi eco-friendly product ya, betul ya Marsha ya? Karena sangat jarang orang sadar untuk memikirkan ke arah situ gitu. Kebetulan
tempat-tempat yang anak muda tuju ya, seperti tempat coffee shop gitu ya, kemudian swalayan, tempat perbelanjaan ya, itu sudah mulai itu menggunakan minimal plastik ya, plastiknya itu dia sudah pakai eco-friendly, artinya dulu plastik yang memang susah diurai gitu, kemudian orang juga udah mulai sadar dengan menggunakan bahan-bahan yang gampang diurai. Contohnya kayak misalnya ada bahan yang dari singkong ya, pernah dengar ya? Seperti itu. Jadi memang PR-nya Marsha ini nanti harus memikirkan bagaimana membuat desain yang menarik ya, desain menarik, packaging yang menarik, karena target sasaran yang dituju itu memang anak muda ya, betul ya. Karena pendekatannya tadi yang saya sempat baca adalah vibes-nya memang dibuat fun gitu. Artinya ketika vibes-nya dibikin fun ya memang yang dituju pasarnya anak muda gitu ya. Betul ya Marsha ya? Betul kok Pak. Ya. Oke, ini menarik sekali ya karena hari ini ya sampai hari ini nggak banyak ya anak muda yang mikirin ke situ gitu. Ya, jadi lagi pula tadi Marsha sampaikan bahwa media promosi itu memang paling cepat itu lewat sosial media ya, betul ya? Iya Pak. Iya, karena memang kalau tadi kita dengerin pagi-pagi Ibu Lisa ya menyampaikan materinya, lagi-lagi tuh media promosi yang terbaik itu yang paling dekat dengan anak muda ya salah satunya Instagram ya. Seperti itu. Mungkin Tiffany atau Serina atau Fred sendiri mau nanya sama Marsha, silakan, karena di panel kita nih orangnya bener-bener dikit banget gitu ya. Jadi santai aja. Waktu kita panjang, kita mau sambil guling-gulingan juga boleh di sini. Ya, silakan ya Tiffany sama Serina atau Fred kalau mau nanya sama Marsha, silakan ya. Silakan loh. Terkait dengan judulnya Marsha yang tadi dipaparkan. Kalau kata orang Surabaya, cuy isin ya, cuy isin. Hanya aja gitu. Kalau Serina sendiri dari UPH ya atau? Ya, saya dari UPH, mahasiswa UPH. Kalau mau nanya monggo ya, silakan. Iya, nggak ada sih. Nggak ada ya, cukup clear ya. Nah memang sebenarnya harapan kita tuh di tiap panel ya, banyak yang mengikuti ya, baik yang mengikuti artinya supaya kita dapat insight-insight dari mereka kalau ada yang mau nanya, ada yang mau ngasih pandangan seperti itu ya. Kalau tadi sih pandangan saya seperti itu karena memang mengubah packaging produk itu gampang-gampang susah ya. Ya, gampang-gampang susah. Kenapa saya bilang gampang-gampang susah karena masyarakat kita itu maunya gini. Packagingnya bagus, desainnya bagus, tapi harganya murah ya. Itu kayak udah jadi hal yang umum gitu. Makanya peran kita nih sebagai desainer adalah ya kita harus bisa menciptakan packaging yang bagus, tapi juga jangan kitanya jadi merugi gitu ya. Artinya kita juga bisa memikirkan bentuk-bentuk packaging yang juga sesuai dengan cost production yang kita bikin gitu, kita buat. Ya, kemudian juga ternyata juga banyak yang nggak setuju dengan ambigu ya tadi ya yang saya dengar juga istilah eco-friendly product tuh juga. Kenapa tuh? Saya juga boleh Marsha mungkin jelasin ya. Kenapa bisa jadi ambigu ya? Maksudnya kan itu kan sesuatu hal yang sangat umum sebenarnya gitu. Jadi pada saat saya melakukan interview online terlebih dahulu terhadap expert dan extreme user. Jadi extreme dan expert user itu sebagian itu mengatakan bahwa karena produk saya ini itu produk sekunder,
karena kan menggantikan peran plastik, Ya. kantong plastiknya bukan cupnya. Jadi kayak kurang mereka expert user terutama yang sustainable living itu merasa bahwa perubahan menggunakan kantong plastik itu emang ada efeknya, tapi masih sedikit masih kecil gitu efeknya. Terus mereka juga mengatakan bahwa kata-kata eco-friendly product itu kadang-kadang bisa menyerang brand saya sendiri, karena eco-friendly product itu pengertiannya luas. Apakah produk saya itu benar-benar bisa di reuse, terus di recycle dengan mudah, terus juga yang memang benar-benar natural jadi gampang untuk terurai, atau hanya karena saya mengangkat salah satu kalimat yaitu reusable, jadinya saya menganggapnya eco-friendly product kayak gitu. Jadi kurang expert user yang sustainable living itu mengatakan bahwa saya perlu berhati-hati menggunakan eco-friendly product itu, takutnya nanti menyerang brand saya sendiri. Tapi untuk expert user lain yang dari branding dan fashion dan extreme user itu juga mengatakan sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak masalah untuk menggunakan eco-friendly product, kata-kata eco-friendly product pada brand saya kayak gitu. Terus sedangkan untuk kuesioner sebagian besar itu malah setuju bahwa ini kelihatannya bukan eco-friendly product karena penggunaannya itu masih jarang digunakan gitu, karena kan balik lagi kebutuhan sekunder, jadi belum banyak yang menggunakan. Jadi kayak aku meskipun nggak menggunakan itu juga nggak apa-apa kayak gitu. Jadi ya cukup berada di bahaya gitu sih. Ya, sebenarnya cuma satu sih kuncinya ya, asal kita sebagai manusia itu sadar ya. Karena kan kebutuhan kita tuh belanja, kemudian beli apa gitu ya. Bahkan sekarang banyak tempat-tempat di coffee shop itu mereka udah nggak menyediakan tempatnya gitu, nggak menyediakan tempat gelas, kemudian nggak ada sedotan. Jadi ada beberapa tempat yang sekarang sudah mulai arahnya ke sana gitu ya, zero waste itu loh. Zero waste ya Pak. Jadi memang kita kalau ke coffee shop itu kita bawa tempat sendiri gitu. Jadi memang untuk memberikan perubahan terhadap masyarakat kita itu nggak gampang ya gitu. Tapi tinggal gimana caranya, mungkin kalau dari kita sendiri yang mulai itu mungkin akan bisa lebih baik, artinya itu bisa menularkan kebiasaan itu terhadap teman-teman kita gitu ya, minimal bisa seperti itu. Gitu ya. Jadi si Cliff ini punya kamu sendiri ya ternyata ya? Iya Pak, saya bangun sendiri. Udah berapa lama? Baru Maret 2020 kemarin sih Pak. Ide bisnisnya muncul dan sekarang ini masih developing gitu. Semoga nanti di 2021 bulan Februari bisa rilis produk pertama. Ya harus diuji coba ya. Iya, Pak. Mungkin kayak Fred, Tiffany, Serina, saya boleh dikasih contoh produknya. Siap, mungkin ya. Canda. Oke ya, terima kasih untuk Marsha pemaparannya. Sekarang kita lanjut dengan Tiffany ya. Silakan Tiffany. Oke. Selamat sore semuanya, Pak Agus juga. Pada kesempatan kali ini, saya Tiffany Hartono mau mempresentasikan jurnal saya yang berjudul Brand Angel sebagai brand yang menyesuaikan gaya desain dan gaya komunikasi dengan target market. Di bab pendahuluan, ada fakta, relevansi, dan solusi. Faktanya, wanita memiliki risiko cemas, panik, dan stres lebih tinggi daripada pria. Hal ini telah dikaji oleh Praktikum et al. Tahun 2016. Namun, apabila hal tersebut telah dialami selama jangka waktu yang lama atau terlalu sering terjadi, seseorang akan mengalami kesulitan dalam kehidupannya sehari-hari.
Untuk itu, Cak Encil ingin membantu dalam mengatasi permasalahan tersebut dengan menyediakan produk lilin aromaterapi berbahan dasar natural, yaitu 100% essential oil. Tiap-tiap essential oil sendiri memiliki manfaat yang berbeda-beda. Salah satunya ada yang dapat membantu menaikkan mood dan menenangkan, sehingga dalam melakukan kegiatan tetap fokus dan produktif. Karena banyaknya persaingan, Cak Encil ingin membangun brand yang berbeda yang mengangkat scented candle bukan hanya dari wanginya, tapi dari guna dan manfaatnya. Nah, untuk mendapat perhatian dari target market, Cak Encil perlu menemukan gaya desain dan gaya komunikasi apa yang sesuai dengan selera target market Cak Encil. Sesuai dengan judul yang ingin memvalidasi kembali kepada market, perilaku konsumen merupakan hal yang mendasari dan menjadikan konsumen untuk membuat keputusan pembelian. Selain mempertimbangkan harga produk, hal lain yang menjadi pertimbangan adalah model, bentuk, kemasan, atau yang biasa disebut dengan desain. Kemudian, pembeli juga memperhatikan servis dari penjual. Nah, memahami konsumen untuk menemukan gaya desain dan komunikasi diperlukan agar terjadi repeat order dari customer. Desain sendiri adalah identitas atau sebagai alat yang mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikan. Menurut Migo Tuyo, tahun 2020, ada beberapa desain yang dikiranya tuh cocok dengan Cak Encil. Yang pertama ada Swiss typography yang memiliki karakteristik komposisi keseimbangan asimetris, warnanya cenderung kontras, simple, minimalis, lurus, dan modern. Yang kedua ada flat design yang memiliki karakteristik komposisi keseimbangan simetris atau asimetris, warna yang cukup kontras, tidak ada dimensi, ilustrasinya berbentuk geometris, kemudian memberikan kesan joyful dan bersahabat. Menurut Ramadayanti tahun 2019, terdapat 3 gaya utama komunikasi. Yang pertama, agresif, cenderung memaksa dan mendorong pembeli untuk langsung melakukan kegiatan purchasing dan menawarkan produk lain dengan cara memaksa. Yang kedua, pasif, tidak pernah membela diri sendiri, menghindar untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan opininya. Seringkali, seorang pasif dapat dengan mudah ditipu oleh pelanggan yang memiliki niat tidak baik. Yang terakhir, asertif. Komunikator asertif dapat memahami perasaan dan bersedia mendengar perspektif orang lain, bertanggung jawab, mengekspresikan diri dengan jujur dan penuh rasa hormat, serta selalu berpikiran positif. Pada penelitian ini, Cak Encil menggunakan jenis pengumpulan data kuantitatif, yaitu pengisian kuesioner yang diisi oleh calon target market Cak Encil. Dalam penelitian ini disebarkan 2 kuesioner, yaitu tentang customer behavior yang memvalidasi behavior target market dalam membeli produk aromaterapi. Kemudian ada kuesioner gaya desain untuk memastikan selera desain target market. Hasil dari kuesioner gaya desain, target market lebih memilih dan menyukai gaya desain yang minimalis fun. Untuk itu, Cak Encil perlu menggunakan gaya desain yang memiliki kesan fun dan menyenangkan. Untuk survei gaya desain, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar motivasi target market Cak Encil adalah untuk solving problem dan lebih terpengaruh dengan iklan direct marketing serta memiliki kepribadian aktif. Maka diperlukan gaya komunikasi yang sesuai agar market dapat memberikan keputusan pembelian di Cak Encil. Untuk mendapat perhatian dari target market, Cak Encil telah menemukan gaya desain dan gaya komunikasi yang sesuai dengan target market Cak Encil. Cak Encil akan menggunakan gaya flat design yang memberikan kesan joyful dan bersahabat sesuai dengan value dari produk, yaitu menaikkan mood. Sehingga value produk dapat dikomunikasikan dengan baik melalui gaya flat design. Dan Cak Encil akan menggunakan gaya komunikasi asertif, di mana Cak Encil perlu memahami perasaan dan bersedia mendengarkan perspektif orang lain, bertanggung jawab, sehingga terdapat interaksi dan diskusi antara pembeli dan penjual untuk mencapai tujuan yang baik dan mendukung perkembangan bisnis Cak Encil. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Baik,
Terima kasih untuk Tiffany Hartono yang sudah memaparkan materinya ya. Sebenarnya materinya Tiffany ini juga hampir mirip-mirip dengan Masya ya. Sama nggak sih? Packaging juga ya? Saya lebih ke keseluruhan gaya desain brand. Oke, berarti produknya itu sendiri kan sebenarnya dia adalah lilin terapi ya? Lilin terapi, oke, berarti si lilin terapi itu nanti dikemas gitu kan, dikemas dengan desain yang tadi yang kalau saya nggak salah itu tadi akan menuju ke fun dan joyful ya kalau nggak salah ya? Iya. Nah, berarti kan itu nanti ujungnya akan ngomongin desain yang simple gitu ya, yang clean gitu ya, yang artinya desainnya itu istilahnya apa, flat design ya. Nah, memang berarti target sasarannya juga ini ya, target sasarannya juga usia-usia muda ya, atau ada range-nya, boleh tahu nggak? 20 sampai 30 tahun. Loh, berarti saya nggak bisa ya. Saya nggak bisa nih, saya udah lebih dari 30 tahun saya nih. Berarti memang targetnya memang segitu ya, memang umurnya segitu range-nya ya. Iya, marketnya untuk pelajar, pekerja, sama ibu muda sih, Pak. Oke. Karena tadi kan kalau nggak salah itu di awal itu adalah surveinya karena cewek ya, perempuan itu lebih memiliki resiko yang apa, stres ya, terus panik segala macam ya. Oke. Nah, berarti Cha and Chill ini juga produk kamu juga ya? Iya, Pak. Oh, berarti sama ya kayak Marsha. Berarti mengangkat dari bisnis yang mau di planning gitu ya, atau sudah ada sih sebenarnya bisnis ini? Baru mau. Baru akan ya, baru akan ya. Berarti lagi di develop ya. Oh ya, kita semuanya berharap semoga nanti di awal tahun depan udah bisa launching ya. Amin. Seperti itu ya. Amin, amin. Mungkin dari Marsha mau nanya, Tiffany gantian boleh loh. Iya. Atau karena udah sering ketemu jadinya malas nanya ya. Saling tahu. Udah tahu ya. Iya. Serina mungkin mau nanya? Enggak ya? Cukup jelas ya? Mungkin saya Pak mau nanya. Oh, silakan Fred. Mungkin saya mau nanya lebih kepada desainnya sendiri ya. Tadi kan bilangnya mau pakai flat design ya. Kalau setahu saya itu kan flat design itu kan berarti kayak kebanyakan vektor gitu ya, bener nggak sih? Jadi cuma kayak bener-bener kayak vektor. Nah, saya kayak nanya tuh, kenapa kalau misalkan brandnya itu kan aromaterapi, terus tadi yang mau di-achieve itu goals-nya buat joyful gitu ya, karena buat ngilangin stres. Terus kenapa kalau goal kayak gitu, kenapa ngambilnya flat design? Walaupun kayak emang kelihatan clean, terus kelihatan emang kayak simplicity gitu. Nah, menurut saya itu kalau buat nge-achieve buat something yang untuk kayak yang joyful gitu-gitu, untuk ngilangin stres tuh kayaknya kalau buat yang something yang simplicity sama clean tuh kayak kurang gitu loh. Maksudnya kayak kurang timbul rasa kayak stresnya tuh hilang gitu loh. Mungkin ya, karena kemarin juga kebetulan saya habis dapat project juga soal aromaterapi gitu kan. Jadi kayak mirip-mirip. Terus kemarin tuh kayak mungkin kalau flat design tuh kayak kurang gitu loh. Kayak kurang nyampe aja apa namanya pesan yang mau disampaikan kalau itu buat something yang buat joyful gitu loh. Mungkin lebih kepada gimana ya, kalau flat design itu lebih kepada kalau di aromaterapi itu mungkin lebih ke kalau ngomongin kalau ini tuh buat lebih langsung nunjukin kalau ini tuh buat barang cewek gitu loh, buat kayak wanita gitu. Tapi untuk penyampaian pesan kalau ini tuh buat joyful tuh kayak kurang gitu. Nah, apa pertimbangannya itu yang membuat Cici sendiri langsung kayak fix mau pakai flat design gitu loh. Padahal mungkin masih bisa dieksplor di tempat lain gitu loh. Mungkin kalau di aromaterapi itu bisa pakai kesan-kesan Art Nouveau juga kan, bisa jadi ada kesan
joyful juga dapat di Art Nouveau karena lebih banyak unsur-unsurnya gitu loh. Jadi juga mungkin lebih enak juga sih. Itu sih ngomongnya itu aja. Thank you. Oh ya, thank you Silakan Tiffany. sudah bertanya dan memberikan insight. Jadi emang aku milih flat design itu karena ya dari buku yang aku baca itu Migo Tuyo itu. Dan terus kan flat design ada banyak macamnya juga. Terus bisa dikombinasikan dengan yang lain. Nah, untuk saat ini aku udah nemu bentuk yang menurutku sesuai dan warnanya juga fun gitu. Kalau misalnya manggilnya apa ya? Kalau misalnya Koko. ya kalau misalnya Koko bisa lihat di internet itu ada Geometria Abstract Shape. Jadi aku pakai itu. Nah, itu juga disukai banyak orang. Sekarang juga lagi booming-boomingnya gitu pakai gaya desain itu. Terus warnanya juga pakai warna pastel cerah. Jadi masih kelihatan kayak apa ya? Playful, tapi clean-nya juga dapat. Jadi nggak terlalu kekanak-kanaan gitu. Gitu sih. Gimana Fred? Sudah puas dengan jawabannya, Fred? Ini sebenarnya kita menyalahi aturan ya. Kita moderator dan tim ini nggak boleh nanya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita rock and roll aja di sini ya. Itu masih ada berapa lama, Fred? Waktunya, Fred? Masih sampai jam 3.50, Pak, sebenarnya. Wah, santai. Ya, mungkin ya kita nggak harus jam segitu sih, tapi minimal apa yang tadi Fred sampaikan ya, mungkin karena Fred itu juga sedang sempat ada project ya, mungkin karena produk aromaterapinya ini mungkin juga ini nggak sih, karena beda target sasaran nggak sih? Mungkin ya Pak, bisa jadi juga sih. Bisa jadi karena baik lagi ya, target sasaran itu kan memang tergantung range-nya tadi ya, kayak faktor psikografisnya, faktor geografis, faktor demografisnya juga berpengaruh kadang-kadang. Mungkin tadi yang Fred sampaikan dan Tiffany sampaikan mungkin juga berbeda targetnya gitu. Mungkin tadi kalau Fred dengan idea project-nya pendekatan Art Nouveau ya akan lebih kena gitu ya, tapi mungkin di sisi lain Tiffany juga dengan flat design gitu-gitunya juga mungkin bisa kena juga gitu ya. Mungkin Fred mau nanya ke Marsha nggak nih tentang tentang cliff ya. Boleh lo nanya-nanya Fred, atau Sherina boleh. Mumpung kita di sini semuanya kenalan ya, jadi kenalan lagi. Silakan loh. Nggak ada ya. Karena tadi yang Sherina mau nanya, silakan. Enggak sih, cukup jelas. Cukup jelas ya. Dari presentasinya. Ya, pemaparan Marsha juga tadi juga cukup ini ya, cukup dalam juga ngomongin tentang kesemuanya gitu ya, ke semua aspek gitu. Jadi sih saya sebagai moderator sih cukup happy dengan adanya acara ini ya. Artinya kita semua juga jadi sama-sama belajar ya gitu. Walaupun saya mengajar juga, saya juga pasti dapat insight dari teman-teman gitu, baik dari sesi pertama ya yang lumayan padat sekali tadi Fred ya, kita kayak kejar-kejaran waktu banget nggak sih tadi. Yang sekarang jadi lebih santai gitu ya, mungkin lebih santai lah, nanyanya lebih santai, terus pembahasannya juga nggak buru-buru gitu kan. Jadi untuk teman-teman yang sudah presentasi hari ini, terima kasih ya. Semoga insight-insight dari Fred ya, dari Sherina, dari saya gitu ya, mungkin bisa jadi sesuatu yang bisa bermanfaat gitu ya, seperti itu. Gimana Fred?
Sudah cukup? Kalau dari Bapak sudah cukup, mungkin bisa diakhiri. Tapi sebelum akhiri, kita foto dulu kali ya. Boleh, boleh. Buat kenang-kenangan juga, lumayan. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Makasih ya semuanya. Mengingetin juga daftar Tiffany, sama evaluasi. makasih. Jangan lupa. Makasih, Pak. Ya, Serina. makasih juga, Pak. Sampai ketemu lagi ya di Surabaya. Oh, Surabaya. Siap, Pak. Dadah. Makasih. Thank you. Thank you. Thank you. Permisi, Kak Regina, boleh tolong saya ke panel 6? Terima kasih. Boleh, ya.